Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini saya akan mereview sebuah running vest dari merek Aunji, yaitu dari seri C9116 Lip Series, dimana seri ini dikhususkan untuk pelari yang bisa dibilang kompleks, karena dimana vest ini menurut saya itu sangat lengkap meskipun dengan harga yang bisa dibilang ya standar lah atau medium dibandingkan dengan merek-merek seperti Salomon dan lain-lain. Tapi menurut saya ini dengan harga sekitar 600 sampai 700 ribu ini sangat worth it. Bagaimana review lengkapnya? Mari kita saksikan. Ya, sebelumnya untuk disclaimer, saya sudah mencoba memakai ini untuk berbagai kegiatan lari saya, terutama untuk mendaki gunung dan juga ultra road maupun ultra trail. Ya. Dan bisa dibilang gimana ya? Semua model atau semua situasi atau kondisi sebenarnya sudah saya rasakan, dimana panas terik sudah pernah, hujan badai sudah pernah. Jadi semoga review saya ini bisa memberikan penggambaran lengkap lah, untuk memberikan gambaran pada para pemirsa. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita lanjutkan saja ke bagian depan dulu. Oke, langsung saja kita langsung ke bagian depan. Kita langsung saja membahas, dimana pada bagian depan ini terdapat bisa dibilang lumayan banyak kantong ya, dimana ada paling atas ini ya, ini dua ini adalah untuk tempat water bladder, maksud saya soft flask ya, untuk tempat atau botol air minum juga bisa, dimana di sini juga ada penguncinya juga. Jadi saat kita lari dengan kecepatan yang lumayan kencang maupun saat downhill, botol tersebut tidak akan lompat keluar lah ya. Selain itu ada juga kantong di sini yang ini juga nyambung dari samping, memudahkan kita untuk mengambil barang, dan ini lumayan luas untuk meletakkan seperti snack maupun jajan-jajan. Di kanan kiri ada semua ya, jadi nyambung ya atas dan samping gini. Ini sampai ke ini batasnya ya. Oke, setelah ini ada dua buah kantong dengan zipper, dimana saya biasanya menaruh uang, barang-barang penting lah, uang, headlamp, HP, dan tentunya untuk HP dan headlamp atau barang elektronik saya tetap melapisinya dengan plastik agar tidak basah, karena ini tetap bukan water resistant ya. Oke, setelah itu ada juga fitur-fitur lain seperti ini adalah tali untuk menaruh trekking pole, jadi tidak perlu repot membawa trekking pole seperti ini. Jadi posisinya yang bagian bawahnya itu kita masukkan ke sini, dan bagian atasnya itu untuk mengunci bagian atas seperti ini ya. Jadi nanti posisinya trekking pole-nya itu ada di samping badan ya. Ya, kalau saya sih agak riuh, tapi kalau untuk orang lain mungkin ada yang nyaman seperti ini, jadi opsional saja, karena di sini juga ada opsi untuk menaruhnya di quiver, nanti saya akan tunjukkan. Oke, setelah itu ada juga peluit, dimana ini sudah include di dalamnya. Jadi yang beli quiver jadi perlu khawatir lagi untuk cari-cari peluit, karena ya selain untuk safety, peluit ini sangat berfungsi apabila ada hal yang tidak terduga. Dan biasanya untuk race besar selalu mempersyaratkan harus membawa peluit. Jadi untuk yang beli vest Aunji C9116 ini sudah include, jadi tidak perlu khawatir lah ya. Selain itu ada juga, ini saya juga belum paham ini sebenarnya fungsinya untuk apa, karena di sini ada dua buah kayak semacam bolongan karet ini ya. Paling mungkin menggantung apa, saya kurang paham. Jadi kalau barangkali ada yang tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, setelah itu untuk penguncinya, dia modelnya buckle, sepertinya ada 3, dan ini model standar ya, karena untuk yang setahu saya untuk yang model baru C9116 ini dia sudah bukan pakai buckle yang dibuka gini lagi ya, dia pakainya tali yang agak gimana, agak ruwet. Saya juga agak bingung itu untuk lihat saat saya lihat videonya. Oke, kita lanjut bagian samping ya. Sekarang di bagian samping bisa dibilang nggak terlalu banyak bisa dibahas ya, karena samping ini cuma sedikit ya, karena di samping ini cuma ada satu kompartemen ya, di sini dan juga di sama ya, kanan kiri lah simetris ya, kanan kiri. Cuman di samping ini kita itu bisa mengatur keketatan dari vestnya, karena sekarang kita tahu kalau kita perjalanan bawa vest itu mesti barang-barangnya kan nggak selalu sama kan, nggak mesti full terus ya. Jadi saat barang-barang kita nggak terlalu penuh, untuk menjaga vestnya tetap menempel atau nggak banyak goyang tuh, kita bisa ini dia di sampingnya ada
semacam apa ya namanya, ini bisa ditarik nih untuk mengencangkan. Jadi di dalamnya ini ada dua karet ya, dua tali karet yang menghubungkan ke bagian belakang, jadi bisa ketatkan bagian dalamnya, jadi bisa nggak goyang-goyang lah saat barang kita nggak terlalu banyak atau full. Oh ya, perlu diketahui juga di samping ini, untuk saku samping ini ya, ini tuh tembus saya sampai ke, nah tembus ya kanan kiri. Jadi kalau biasanya saya lihat ya review orang luar itu, dia memakai di sini tuh untuk menaruh jaket atau pakaian ya, karena untuk mengambilnya jadi langsung ke belakang, langsung ditarik dari sini kan, set, daripada jika ditaruh di dalam sini kan agak riuh mengambilnya, harus lepas vest dulu dan lain-lain. Dan saya juga pernah memakai, tapi entah kenapa saya kurang cocok jika ditaruh di sini. Mungkin karena barang bawaan saya yang kurang terlalu penuh. Jadi saat itu saya naruh jaket sajadah itu di bagian saku yang dalam sini ya, yang bagian dalam sini. Di sinilah intinya buat gampang lah ngambilnya. Ternyata terasa agak ganjel di bagian punggung sini. Jadi mungkin harus seimbang ya barang bawaan bagian dalamnya sama bagian sini, biar nggak terlalu kerasa agak ganjel gitu. Oke, kita lanjut ke bagian utama kompartemen, yaitu di belakang. Oke, di kompartemen utama atau di bagian belakang sini ada beberapa tempat atau beberapa kompartemen ya, dimana kita urut aja dari paling belakang ya. Di sini ada untuk menaruh water bleeder yang kapasitasnya kalau saya baca itu 1,5 liter atau sampai 2 liter, saya agak lupa ya, sekitar segitulah. Dan ini ya segini cukup luas ya, ini transparan. Dan ini ada penguncinya water bleeder supaya water bleedernya nggak loncat saat kita lagi downhill atau lari agak kencang, biar nggak goyang-goyang juga. Setelah itu kita ke kompartemen utama ya. Di sini resletingnya ini buka sampai bawah bisa ya, jadi cukup luas ya segini ya. Setelah itu di dalamnya ada kantong kecil lagi di sini untuk mengaitkan kunci ya, biar apa namanya biar aman lah, biar kita nggak lupa-lupa ditaruh di mana kan, dikaitkan di sini. Atau menaruh apa ya, dompet juga bisa mungkin di sini, tapi dilapisi plastik ya, karena saat kita lari kan mesti berkeringat, jadi takutnya dompetnya basah. Dan ini biasanya saya sih di dalam naruh ya makanan yang agak berat seperti telur, roti, P3K saya taruh di dalam sini juga. Dan seringnya untuk jaket dan itu saya juga taruh di dalam juga sih. Dan itu muat sih, 10 liter nih cukup besar sih menurut saya ini kan. Oke, setelah di kompartemen utama kita ada kompartemen kantong ini ya. Kantong ini saya biasanya untuk menaruh yang hujan-hujan untuk gampang mengeluarkannya, seperti jas hujan, emergency blanket, dan apa ya, biasanya saya naruh P3K. P3K nggak muat ya, itu sajadah saya juga pernah naruh di sini, tapi tentu saja dilapisi plastik ya, biar nggak basah kena keringat atau hujan. Dan setelah itu ada juga ini untuk webbingnya ya. Webbing tali ini menurut saya ini sangat berguna dimana saat kondisi hujan itu kan kita hujannya kan nggak saat hujan kan kita nggak terus-terusan, maksudnya setelah hujan kan, hujan agak reda, kita mesti mencopot jas hujan kan biar nggak gerah kan. Nah kita untuk nggak, dan juga saya seringnya pakai jas hujan plastik ya yang seperti ini ya. Nanti setelah setelah kita lepas jas hujannya kan nggak mungkin dong kita langsung buang kan, barangkali nanti hujan lagi, terutama pas lari ultra dimana berjam-jam kan. Nah itu jas hujan yang basah kita bisa taruh di sini aja, dimasukkan di sini dan langsung dikencangkan pakai ini. Nah jadi untuk pengambilannya juga untuk bisa simpel ya, untuk pengambilan jas hujannya biar tiba-tiba hujan reda ya, seperti itu. Untuk bagian belakang kurang lebih hanya itu saja kompartemennya. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke bagian penting, yaitu untuk penaruhan quiver atau tempat dari trekking pole ini ya, seperti ini. Oke, untuk penaruhan quiver sendiri tidak semua vest itu bisa dipasangi quiver atau tempat trekking pole seperti ini ya, karena harus ada part-part khusus atau bagian khusus lah untuk mengaitkan dari quiver ini ya. Dan untuk quiver sendiri ada beberapa jenis ya. Untuk yang miliknya Aonichi J9116 ini dia menggunakan seperti kain webbing yang dijahitkan di pundak di sini ya. Dan itu posisi horizontal, berarti untuk
pengaitnya dari quivernya, kita harus mencocokkan mencari quiver yang pengaitnya vertikal seperti ini ya. Biasanya sih ringnya pakai apa namanya, ceklikan seperti ini ya. Jadi kita masukkan ini ke dalam sini, masukkan, habis itu kita ceklikan. Sebentar. Nah, kanan kiri ya, kita ceklikan. Oke, setelah diklikkan, untuk Aoniji ini bisa dipilih. Kalau saya lihat di quivernya, maaf, di face-nya Salomon atau North Face itu saya lihat itu dia ada modelnya yang vertikal, dimana seperti ini ya, jadi kanan kiri gelambir gini ya. Nah itu untuk pengaitnya itu nanti untuk quivernya cari pengait ya, quiver yang ada pengaitnya horizontal, nanti saya akan tampilkan fotonya di sini mungkin ya, seperti itu. Nah, kalau untuk face-face yang seperti Ranmon, Salomon itu mereka hanya ada pengunci atas sama pengunci bawah ya, seperti ini ya. Pengunci bawah itu biasanya ada yang berupa seperti tali yang keluar gitu untuk memasukkan ini dia. Pengunci bawahnya ini ada juga yang seperti ini miliknya Aoniji itu dia, aduh nampak nggak ya? Ya seperti ini, apa kayak ada 3 lubang di sini ya, nampak nggak ya? 3 lubang di sini. Jadi untuk mengatur bagaimana keketatannya dari quivernya, kalau saya sih biasanya naruhnya yang di bagian tengah. Jadi untuk menaruhnya kita memasukkan ini ya, ujung ini velcro ini ke sini, ke lubang, salah satu lubang lah, bisa terserah, bisa menyesuaikan yang suka mana. Habis itu untuk ininya juga dimasukkan apa namanya, untuk pengaturnya ini saya lupa apa namanya ya, kita masukkan juga set. Oke, setelah ya, kalau untuk setelah itu kita kencangkan sampai untuk jadi penahan seperti ini biar nggak goyang. Oke, sudah jadi seperti ini. Nah, bedanya dari Aoniji dan yang lain itu, selihat saya itu yang Aoniji dia ada tambahan di sini ya. Ini dia pengait. Nah, yang tadi saya bilang untuk pengait yang vertikal itu ya seperti ini. Seperti ini keluar, terus ada pengaitnya seperti ini. Yang kita masukkan ini untuk menambah kestabilan atau memperkuat ini ya, karena tidak hanya bergantung pada pengunci atas dan pengunci bawah, jadi ada pengunci samping juga, dan menurut saya ini cukup berfungsi ya untuk mencegah goyangan-goyangan yang berlebih untuk tracking pole-nya sendiri. Tapi ada minusnya juga, karena apabila barangnya terlalu penuh ya, nanti ini pasti akan menggelembung dan akan agak susah untuk mengeluarkan. Bukan agak susah sih, agak sedikit effort lah untuk memasukkan atau mengeluarkan tracking pole-nya. Pengalaman saya ya, kalau barang bawaan penuh. Jadi setelah ini kita masukkan seperti ini ya. Nah seperti ini jadi penampakannya untuk quivernya sendiri. Ya, cukup itu saja reviewnya yang bisa saya berikan. Dan saya lupa juga, setelah pemakaian saya yang berkali-kali itu, tentu saja saya menemukan beberapa kekurangan yang entah ini saya sendiri yang mengalami atau orang lain juga. Dan itu saya juga bingung juga, ini itu terjadi kadang-kadang, nggak terus-terusan. Dan variabelnya itu atau faktor penyebabnya itu saya pikir satu, ternyata beda juga. Jadi setiap saya memakai face ini tuh kadang-kadang sih itu menimbulkan suatu bekas gesekan di bagian jersey, di bagian dada kanan sini. Nah itu saya juga nggak tahu kenapa penyebab. Saya kira awalnya gara-gara quiver kan, maksudnya kan dia berat jadi mungkin menggesek pas kita downhill kan. Ternyata pas itu saya pernah memakai quiver dan itu nggak ada bekas gesekan. Dan pernah juga saya nggak memakai quiver tapi ada bekas gesekan. Ini apakah bahan jersey-nya yang terlalu lembut atau saya bingung sendiri itu kenapa, belum bisa menemukan apa penyebab pastinya. Semoga nanti saya akan buat lah di videonya terkait short itu
buat t-shirt lah. Oke ya, cukup sekian reviewnya dari saya. Apabila ada saran dan masukan bisa tulis di komen, dan untuk terus mendukung saya membuat video-video bermanfaat seperti ini bisa klik saja subscribe-nya. Ya, semoga bisa saya menemukan solusi yang tadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.